Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, Shalom. Sebelum saya masuk ke materi hukum Islam, perkenalkan nama saya Yafid Masila, NIM 20 20 21 317 dari kelas 3F. Di saat ini saya akan menjelaskan materi hukum Islam dari bab 1 hingga bab 5. Kita masuk pada bab 1 yang pertama, pengertian hukum Islam menurut ulama usul. Jadi pengertian hukum Islam menurut ulama usul, doktrin atau kitab syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah, memilih atau berupa ketetapan atau takyif. Yang kedua, pengertian hukum Islam menurut bahasa dan istilah. Syari menurut bahasa artinya jalan, sedangkan menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau kaidah maupun hukum yang berhubungan dengan amalia. Dan yang ketiga, mengapa hukum Islam mengatur hubungan antara manusia lain, benda masyarakat, dan manusia dengan hubungan lainnya. Karena manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau dalam menjalani sebuah kehidupan di duniawi ini mempunyai berbagai macam hubungan. Berhubung terbitlah yang termasuk dalam unsur syariah. Dan yang keempat, apa itu akidah, syariah, dan akhlak? Saya menjelaskan syariah. Menurut saya, akidah. Menurut saya, akidah itu merupakan keyakinan kita sebagai umat muslim dengan adanya Tuhan beserta hal-hal lain yang menyangkut dengan agama Islam. Poin yang kedua, menurut saya, syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga, menurut saya, akhlak merupakan sikap atau perilaku manusia atau tidak mencakup aspek ajaran Islam yang mengatur mengenai sikap dan perilaku manusia atau sopan santun. Yang kelima, mengapa hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam? Karena menurut hukum Islam, dalam hukum publik atau pidana terdapat sendi-sendi hukum privat, dan sebaiknya dalam hukum privat perdata terdapat sendi-sendi hukum pidana. Yang keenam, apa saja yang termasuk dalam hukum perdata Islam dan hukum publik Islam? Jadi yang termasuk antara lain perdata Islam, munakad atau hukum kawin, mengatur berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. Dan yang kedua, wirasa atau disebut hukum waris. Hukum waris mengatur mengenai pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Dan yang berikut, mualat hukum benda atau perjanjian. Jadi hukum ini mengatur mengenai kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Publik Islam. Publik Islam berbicara mengenai jinayat atau hukum pidana, dalam kurung hukum pidana,
memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam hukum baik secara jerima hudud tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi maupun jerima tarsir atau yang disebut dientuka oleh penguasa. Dan pada poin yang ketujuh, ciri-ciri hukum Islam. Ya, ciri-ciri hukum Islam menurut T.M. Habies S. Sitquit berwatak universal berlaku untuk umat Islam maupun mereka berada. Yang berikut: menghormati martabat manusia sebagai satu kesatuan jiwa, raga, rohani, dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara kelurahan. Yang berikut pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh imam akidah dan akhlak umat Islam. Dan yang kedelapan, perbedaan antara HAM Islam dan HAM Barat. Jadi HAM Islam itu teoritis, yaitu pusat dari segala adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan HAM Barat itu antropsentris, yang pusat dari segala adalah manusia. Dan yang kesembilan, sebab hukum Islam ada di Fakultas Hukum. Ya, jadi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, alasan sejarah. Pada zaman Belanda dulu, perguruan tinggi Fakultas Hukum mendirikan hukum Islam yang disebut Muhammadiyah Rechts. Kemudian berlanjut pada perguruan tinggi selanjutnya, namun penamaan tersebut kurang tepat karena bahwasannya hukum Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari Rasul hanya menyampaikan alasan penduduk karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragam Islam. Bab 1 telah selesai dan kita masuk bab 2. Yang pertama, 1. Apa yang dimaksud sumber? Menurut KBBI, sumber adalah asal suatu. Kita masuk kepada bab 2. Yang pertama, apa yang dimaksud sumber? Jadi menurut KBBI, sumber adalah asal sesuatu. Yang kedua, apa yang dimaksud sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah asal tempat diambilnya hukum Islam dalam keputusan hukum Islam di tanah air. Dan yang ketiga, sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran memuat kaidah fundamental atau asasi. Yang berikut, as-sunnah dalam kurung hadis, perbuatan, perkataan, sikap, diam, atau sunnah Rasulullah. Dan yang berikut, ijad, asal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, asal beberapa syarat menjadi mujizat. Yang keempat, kategori hadis hukum Islam. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, hadis sahih atau sumber. Yang kedua, hadis hasan atau sumber. Dan yang ketiga, hadis da'if. Yang kelima, alasan sikap
diam, Nabi menjadi sumber hukum ketiga. Dari Abu Hurairah atau RA bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Bukankah Muslim? Alasan sikap diam Nabi menjadi sumber hukum ketiga adalah karena sikap diam Nabi sunnah takriraya sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis. Bab 2 telah selesai dan kita masuk bab 3. Bab 3 yang pertama, pengertian asas dan hukum Islam. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab asasun, artinya dasar, basis, fondasi. Jadi asas merupakan landasan berpikir yang sangat mendasar. Dan yang kedua, asas umum hukum Islam. Jadi asas umum hukum Islam ada 3. Yang pertama asas keadilan, yang kedua asas kepastian hukum, dan yang ketiga asas kemanfaatan. Oke, kita masuk yang ketiga, asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam. Ya, jadi ada 3 asas dalam lapangan hukum Islam. Yang pertama asas legislatif, yang kedua asas larangan memindah kesalahan kepada orang lain, dan yang ketiga asas perduga tidak bersalah. Yang keempat, asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam. Ada beberapa asas lapangan hukum perdata Islam. Yang pertama asas kebolehan dalam kurung mubah. Yang kedua asas kemaslahatan hidup. Yang ketiga asas kebebasan dan kesukarelaan. Dan yang berikut asas adil dan berimbang. Dan yang berikut asas mendahului kewajiban dari hak. Dan yang kelima, asas-asas hukum perkawinan dalam lapangan hukum Islam. Jadi di asas-asas perkawinan dalam lapangan hukum Islam ada beberapa poin. Yang pertama asas kesukarelaan, yang kedua asas persetujuan kedua belah pihak, yang ketiga asas kebebasan memilih, yang keempat asas kementerian suami istri, yang kelima asas untuk selama-lamanya, dan yang keenam asas monogami terbuka karena darurat. Baik, yang keenam asas-asas hukum kewarisan dan dalam Islam. Yang pertama ijabari, yang kedua bilateral, yang ketiga individual, yang keempat keadilan berimbang, yang kelima akibat kematian. Yang ketujuh akhlak aklamas. Ahkam adalah jamak dari hukum. Kamas artinya 5. Al-kamas disebut juga hukum terklifi mengenai benda dan tingkah laku manusia. Kita lanjut ke bab 4. Jelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Baik, jadi periode Nabi dalam kurung 610 M datar 632 M. Pada masa ini wanita banyak dibenai kewajiban tanpa imbalan. Hak sama sekali
Karena itu kalau lahir anak perempuan dalam satu rumah tangga, seluruh keluarga menjadi malu karena melahirkan anak yang kekal tidak bisa mempertahankan nama kalanya menurut Hart, seorang kafir, seorang ahli astronomi dan sejarah. Di antara sekian banyak orang besar yang hidup di dunia ini, yang paling terkemuka adalah Nabi Muhammad SAW. Yang berikut bab 5 1 dan 6 jelaskan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk, disebut demikian karena sampai sekarang ini di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan suasana sendiri. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan hukum adat Islam dan hukum Barat. Baik, yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Barat jadi kini Indonesia dalam hal yang pertama, poin 1, hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Yang kedua, Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah dengan sesuatu hukum Islam sepanjang pengaturan itu banyak berlaku bagi pemeluk agama Islam. Dan yang ketiga, kedaulatan hukum Islam dan sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, 3 dan 5 jelaskan hubungan hukum adat Islam dan hukum Barat dalam penerapan hukum Islam. Walaupun ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat negara. Wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam selama pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat karena hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat dan hukum Barat yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Dan yang berikut 4, apa fungsi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Jadi untuk mewujudkan hukum nasional sangatlah perlu ekstra hati-hati karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia itu ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Shalom.